Tidak. Ya. Kita baca salawat dulu lah, biar kita baca salawat 10 kali dulu. Jadi setelah kita membaca salawat, kita baca astaghfirullahaladzim lah, biar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum kita membaca kitab Syiarus Salikin, sama-sama kita seberataan membaca astaghfirullahalazim dengan niatan kita, mudahan dosa kita yang terdahulu dan yang akan datang mudahan Allah Ta'ala ampuni seberataan, dan juga dosa keluarga kita, dan juga dosa terkhususnya orang tua kita, dan juga dosa jiran tetangga kita, dan dosanya seluruh muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan yang pemurah ini mengampuni berataan. Yang kedua, dengan berkah nanti dibacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah, dan juga dimatikan lawan Allah Ta'ala di dalam keadaan beriman atau mempunyai iman. Kita mulailah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa bi salafina salih bihi sanadun ilaihi wa masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa walidina wa ajdadina wa rijaddatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين أدهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين فقال رضي الله عنه فصل في معنى الإيمان والإسلام. Ini suatu fasal pada menyatakan makna iman atau artinya iman dan artinya Islam. Makna iman atau artinya iman pada lugah atau pada bahasa yaitu satu ibarat atau satu perumpamaan daripada tasdiq, yaitu membenarkan akan barang yang didatangkan atau barang yang dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua itu daripada Allah Ta'ala. Dan tempat tasdiq dan tempat membenarkan yaitu di dalam hati. Manakala lidah itu sebagai alat bantu daripadanya hati itu. Nah itulah biar nanti jadi sedikit ini malam dikisah di dalam kitab Syiarus Salikin tentang makna iman dan makna Islam. Di sini dikisahkan bahwa iman pada logat yaitu artinya tasdik. Tasdik itu apa? Tasdik itu membenarkan lah, biar percayalah, cara bahasa kitanya tuh kayak itu. Jadi apa aja ujar Rasidin bahwa yang didatangkan daripada Rasulullah semua itu daripada Allah Ta'ala. Nah amunnya kita percaya atau kita benarkan semuanya itu, insya Allah kita di dalam keadaan beriman ngarannya kita. Jadi kita beriman di situ. Tapi seandainya sebaliknya kita kada percaya atau mengingkari ini apa aja yang daripada Rasulullah, berarti kita kada beriman di situ. Kada beriman di situ. Nah itu maksudnya iman lah. Itu pengertian daripada iman. Ya mudah-mudahan kita seberataan dan kita ulang-ulang pelajaran ini dan kita membaca kitab ini, mudah-mudahan ditambah-tambah keimanan kita lah, mudah-mudahan nang menang dahulu nang kita yakin aja dah ya, kalau kita ini masih kurang di dalam iman ini, kita masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan dengan belajar, dengan mengingat kembali masalah iman, mudah-mudahan ditebalkan lawan Allah iman kita ya Allah biar. Kita yakin aja Bang, nangaran iman orang bahari lawan orang sekarang berbeda nih. Lain benar, orang bahari itu luar biasa imannya kuatnya tuh. Sampai-sampai orang bahari itu walau satu kalimat di dalam Quran pun sudah yakinnya luar biasa dikarenakan iman Bang. Nah adapun sekarang jadi guru 70 lembar Quran tuh dibaca Jasidin ya kada ada hasilnya dibaca. Kenapa Jasidin jadi kada ada hasil, kada ada manfaat? Dikarenakan iman juga ya Allah ya. Dikarenakan imannya kita orang sekarang ini kurang ya Allah, kurang kuat, kurang tasdik kita lawan Rasulullah. Dan Rasulullah itu seberataan daripada Allah. Nah itu masalahnya. Itulah perbedaan sekarang lawan Mang Bahari ya, itu perbedaannya. Nah mudah-mudahan bergamat-gamatan berkat duduknya kita di majelis ilmu ya Allah, berkah kita membaca Al-Quran, berkah kita bersalawat lawan Nabi, berkah kita beristighfar minta ampun kita lawan Allah. Nang Sidin kita yakin juga sudah orang yang maha pengampun, dan Sidin itu juga qadir, sifatnya qadir itu kuasa ya kalau ya. Dan juga Sidin itu bersifat iradat,
berkehendak juga Allah Ta'ala. Nah kita yakin aja insya Allah. Nah, kita yakin Sidin itu segala-galanya lah. Nah, jadi kita minta lawan Sidin nih. Kita minta lawan Sidin. Kita yakin kita ini orang yang lemah, orang yang fakir. Kita minta lawan orang yang sugih. Siapa itu? Allah. Allah yang kita minta. Apa jarang di dalam Quran itu laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Ya, tidak ada selain daripada Allah Ta'ala itu waliyun, sebagai wali, sebagai ajudan, wala syafi'un, dan tidak ada juga sebagai penyelamat. Jadi hanya Allah aja yang jadi wali, hanya Allah Ta'ala aja yang bisa menyelamatkan. Nah itu Pak. Jadi seandainya kita nih orang yang sesat, orang yang contohnya kada selamat, kita pinta lawan Allah. Lah kita minta lawan Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan di kitanya kuat meminta lawan Allah ni lah, mudah-mudahan ujar. Salah satu tu di dalam kitab dikisahkan masalah ilmu tasawuf ini. Amun kita kuat, kita hendak muraqabah, kita hendak dekat lawan Allah, atau hati kita ini memang benar-benar hendak dekat lawan Allah, kita minta lawan Allah. Jangan setengah-setengah kita hendak meminta. Kita pinta dengan kerendahan diri kita. Jangan kita meminta kepada Allah dengan kesombongan diri kita. Kadang mau bisa kitanya, kadang mau bisa. Intinya dengan kesungguhan hati juga, dengan kesungguhan hati dijalankan dengan syariat kita ya. Kalau kita pinta bujur-bujur, kita akui kita ini orang nang bungul, kita ini orang nang kurang. Nah sekarang seandainya kita sudah yakin kita ini bungul, kita sudah yakin kita ini kurang, minta lawan nang kada kurang. Bujur-bujur mintanya, jangan juga setengah-setengah, jangan. Karena orang itu sebelum kita meminta tuh orang sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Sebelum kita ucapkan, sebelum kita geretekkannya sudah tahu siapa itu ya Tuhan kita. Nah, jadi minta aja kita biar lawan sini. Ada apa-apa, minta kuat-kuat. Masalah iman tadi, masalah Islam tadi tak yang dibahas di dalam kitab di sini kalau lah pengertiannya. Nah sekarang iman dan Islam munnya kita kada diisi kayak pahanak selamat kita, maka ngintu pondasinya tak nih. Itu pondasi awal, amantu billah wal yaumil akhir. Itu pondasi awal. Kita harus beriman lawan Allah sampai ke hari kiamat. Kita harus beriman itu. Karena itu jalan orang hendak selamat, jalan orang yang hendak senang. Di mana ya? Di negeri akhirat di situ. Nah, adapun di dunia pang insyaallah pun nyaman juga, amun ada bisi iman. Tapi kalau seandainya iman kada mungkin bisa nyaman. Di dunia kada nyaman banget lagi kena di akhirat. Sakit mana juga di akhirat. Nah itu salah satunya lah ya, itu salah satu. Nah mudah-mudahan kita berataan tuh baik iman, baik juga kita Islam kan. Sambung sedikit lah ya. Nah, satu makna iman sudah nih. Nah, yang kedua dan makna Islam. Arti Islam itu satu ibarat atau satu contoh atau satu perumpamaan daripada iz'an dan taslim. Yakni artinya iz'an yaitu menjunjung tinggi perintah dan larangan Allah. Nah itu iz'an. Nah, itu Islam tak menjadi seandai orang terus seandai dijunjungnya perintah daripada Allah, seandai contoh jar Allah Ta'ala kusuruh ikam, wajibkan ikam sembahyang 5 waktu jasiden. Namun seandainya orang tu luar biasa mengerjakan itu atau mengingat ini adalah perintah daripada orang yang paling bagus dan orang yang paling bagus, yang paling baik, dilaksanakan dengan karena itu insya Allah dapat sunainya iz'an, dapat iz'an di situnya. Tapi kalau seandainya biasa-biasa saja dengan perintah orang itu, kadang mungkin mendapatkan iz'an, kadang mungkin bisa dijadikan itu orang Islam. Nah itulah ya, itu sebagai contohnya di situ. Nyatakan Islam ini jangan dijabarkan 5 leh. Ya kalau biar. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Ya kalau biar. Ya Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Nah, yang pertama ini masuk di dalam kalimat iman.
masuk dalam pengertian iman. Nah, adapun yang nomor 2 yaitu mengerjakan sembahyang yang 5 waktu masuk di dalam Islam. Nah itu. Nah kalau sudah masuk di dalam Islam bukan hanya hati yang dimainkan kada. Anggota kita ini dimainkan juga, artinya digunakan dengan anggota kita juga. Nah anggota kita ya Allah Ta'ala harus berniat di situ untuk menjunjung perintahku ya Allah Ta'ala kan gitu. Sebagai contoh sembahyang, sebagai contohnya tadi itu sembahyang. Nah sembahyang tuh ada mungkin bang ada bergerak lagi. Nah kecuali lagi udzur, mun udzur silahkan nggak ada bergerak, garing umpama. Garing kada kawal lagi bergerak-gerak, silahkan. Tapi kalau masih kada garing bergerak, kayak angkat tangan sembahyang kalau lah. Mbah itu rokok, mbah itu i'tidal, mbah itu sujud itu dengan gerakan tuh dengan anggota itu. Nah itu pengertian Islam. Jadi bukan hanya dengan hati kada. Jadi Islam itu dengan hati juga dan dengan seluruh anggota juga. Kita kalau tadi lah dikasih seluruh anggota lah, bukan hanya nang di dalam, tapi nang di luar juga sama. Itu Islam. Nah ada pun iman nang tadi itu hanya di dalam hati. Nih, iman andaknya di dalam hati. Nah ada pun Islam di hati juga dan di luar juga. Ya kalau ya, ini jelas saja sudah. Makanya di sini kena dikatakan ya orang nang beriman itu pasti sudah Islam. Tapi belum tentu orang Islam itu beriman kamil. Tapi beriman nang kamil lah. Berimannya harus kamil. Nah itu. Jadi kalau seandainya orang Islam belum tentu inya berisi iman nang sempurna. Tapi sedikit bang ada berisi. Ada mun sedikit tapi kalau sempurna belum tentu lagi. Nah itulah ya. InsyaAllah wan kani alim-alim, InsyaAllah tahu benar pada nang membaca ya. Dan InsyaAllah sempurna luar biasa iman. Nah, sebagai contohnya kita kutip sedikit hadis yang alanang dari Nabi kita, apa aja Nabi kita masalah iman yang sempurna itu apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ya Nabi kita. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ujar sidin. Tidak sempurna ujar sidin iman seseorang itu sehingga inya jadikan aku atau adalah aku ini ya Nabi kita lebih inya cintai daripada anaknya, daripada abah umanya, daripada sekalian manusia. Nah itu salah satunya. Jadi kita disuruh lebih mencintai Nabi daripada yang lain. Nah kalau sudah kayak itu berarti sempurna itu sudah iman. Berarti kamil sudah itu iman. Nah tapi kalau kita seandainya masih mencintai diri kita seorang daripada Nabi kita, berarti belum lagi kamil iman. Kamil kamil itu sempurna ya. Kalau belum sempurna lagi iman. Ya kalau nya sempurna InsyaAllah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kada ada ketakutan dan kada ada keputusasaan atau kedukacita itu kada ada kalau sempurna. Tapi kalau masih kada sempurna itu tak yang kadang-kadangnya bisa mengeluh, kadang-kadangnya bersedih hati. Nah itu panglah biar kita belajar lah deh sama-sama kita coba biar kita belajar kita cintai Nabi melebihi daripada diri kita ya Allah. Melebihi daripada diri kita seorang ya kalak melebihi daripada diri kita nya bisa juga ujar guru sebelum kita tuh mencintai Nabi daripada diri kita sebelumnya seandainya siapa yang kita sayang selain pada diri kita, nah itu dulu kita bandingkan daripada Nabi. Tapi kalau seandainya kita langsung ke diri kita nih kita banding ke Nabi tangalih sidin Kenapa jadi tangalih? Karena orang banyak orang sayang lawan diri sendiri. Nah itu banyak orang yang sayang lawan diri sendiri. Kalau sekian kali kita ada bisi anak, seandainya ini kita ada bisi anak lawan diri kita, nah kebanyakan orang lebih sayang dirinya seorang daripada anaknya tuh. Sebagai contoh, seandainya ini anak ini bagus lawan kita sayang kalah. Nah tapi kalau seandainya si anak ini durhaka lawan kita, melawan kita, boleh jadi itu kita murka lawan anak.
Nah, amun kita murka berarti kita kada menyayangi anak itu bujur-bujur. Seakan-akan kita sayangnya tuh biasa-biasa dan sayang palsu aja kita lawan anak kita itu. Kan? Berarti kita lebih sayang diri kita pada anak kita. Karena amun inya baik aja kita sayang. Munnya kada bagus pun kita kada sayang lagi kalau leh. Salah kita, jaka bahasa sayangnya kayak itu. Nah seharusnya sayangnya kita baikkah inya, kada baikkah inya, kita tetap sayang lawan inya. Nah itu tuh nang sebujur-bujur sayang dah. Seandainya kada bagus sih kita doakannya kalau ya kita doakan inya atau kita didik inya supaya inya tuh bagus lawan Allah lawan Rasulullah. Itu Jepang lihatnya kesan inya juga kada kesan kita kada deh kita kesan inya juga. Nah, itu sebagai contoh sayang cinta itu di situ. Nah tapi kalau kita lawan Nabi kita wajib kita lebih mencintai Nabi daripada kita. Lah wajibnya kayak itulah. Sebagai contohnya nih umpama kita tuh jaka bahasa jaka bujur kita mencintai Nabi kita tuh kita lebih mementingkan apa nang dari Nabi daripada diri kita seorang. Lebih kita pentingkan amun itu urusan Nabi itu kita pentingkan daripada urusan kita. Itu orang bujur cinta lawan Nabi. Nah, tapi kalau seandainya kita masih mementingkan diri kita pada urusan agama, nah itu lain cinta lawan Nabi ngarannya, itu lain bujur cinta lawan Nabi. Ya kalau lah kayak contoh agama harus kita tinggikan, harus kita syiarkan nilai agama itu. Nah amun seandainya Rasulullah senang di situ umpati dengan segala cara telah kita umpatinya walau kita bakal ruput jaka guru apa bakal raut umpati aja hasilnya kita akan dapat. Bukan kada ada hasil lah kada orang nang beiman yakin wajib inya percaya inya mun seandainya memperjuangkan agama pasti hasil itu ada. Nah mungkin kada ada. Yang sebagaimana contoh kita dudukan ini malam di majelis taklim ya kalau salah satunya apa menyenangkan hati Nabi. Itu salah satunya itu luar baampik nah jaka bahasa kita tuh jaka inilah jaka kita nih melihat Nabi sekarang baampik kesenangan melihat umat yang ini nah badudukan menggawi kebaikan apalagi di majelis ta'lim nah bersenang luar biasa kada usah gini Nabi ya Allah wali-wali Allah Ta'ala banyak di dalam manaqib wali tabiat seorang wali, kebiasaannya seorang wali, inya sangat senang, inya sangat cinta kepada orang yang menuntut ilmu agama, gitu tuh. Hatinya orang wali tuh senang inya lawan orang yang menuntut ilmu, cinta inya lawan menuntut ilmu. Namun seandainya kita nih ketujuh menyenangkan hati seorang wali itu banyak-banyak duduk di majelis ilmu, banyak-banyak duduk di majelis ilmu tuh banyak-banyak. Itu salah satu kita hendak membahagiakan hati seorang wali. Wali melihat pun, wali itu mendengar pun. Nah, cuman dimensinya aja beda lawan kita. Nah itu aja bang sebenarnya alamnya aja nang berbeda. Belajar la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang nang mati di jalan Allah Ta'ala tuh mati. Kada mati bal ahya'nya itu hidup inya dan di sisi Tuhannya itu selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas, yang sangat banyak. Itu wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala tuh kayak itu senang luar biasanya lawan orang yang menuntut ilmu agama. Itu telah ajar guru bahari tuh. Kita jasidin siang malam menghadiahkan wali itu 20.000 jarang. Barang kita berdudukan di majelis ilmu dalam sehari itu. Insyaallah lebih lagi itu mau untuk membahagiakan seorang wali. Lebih lagi daripada kita ba'amalian puluhan ribu. Ba'amaliyah atau puluhan ribu lawan duduk di majelis ta'lim. Lebih lagi senang duduk di majelis ta'lim bagi wali itu. Lebih lagi itu insyaallah biar diingatkan lawan orang wali itu apalagi nang di jalan kerabat inya atau di jalan perguruan inya sebagaimana contohnya nang banyak dihauli lawan orang nih lawan guru sekompol tuh kalau lana tuh kan dekat tuh nah insyaallah sidin melihat lawan pian-pian ngeradaan nang ketujuh duduk di majelis ilmu dipinandui sidin dikenali sidin dicirii sidin insyaallah ayo ja insyaallah
Insyaallah lah ya, insyaallah. Mudah-mudahan hati kita tuh tawajuhnya tuh kasih tahu, mudahan hati kita tuh berfokus ke sana. Mudahan hati kita berfokus gasan mengerjakan gawian yang baik, yaitu gawian akhirat. Mudah-mudahan kuat di situ nah. Seandainya kurang kuat, minta lawan Allah Taala, ya Allah nah ulun ni kurang kuat nah, ulun hendak kuat nah ya Allah nah. Ulun hendak kuat Tuhanai, ulun hendak baik Tuhanai, minta lawan Allah Taala. Ulun sudah malas, ulun ketujuh koler, ulun minta anak bagus Tuhanai, nah minta ada apa? Minta. Akui aja kita biar kita ini kekurangan luar biasa. Karena kita ini manusia. Apa aja wakanal insana ajuza, wakanal insana da'ifa. Adalah manusia itu diulah Tuhan daif, lemah. Kita ini orang lemah. Jadi wajar ya kita selalu meminta lawan Allah Taala ya kalau wajar. Mumpung kita masih hidup nah, mumpung masih ada waktu pun, mumpung masih ada napas pun, nah itulah ya. Tapi kalau sudah napas kadada, waktu sudah kadada lagi, kada kawal lagi ya kita sudah anak menambah gasan di sana tuh kada kawal lagi. Jadi mumpung masih kawa, mumpung masih berkumpulan, minta adalah minta ada oni astajib lakum, minta. Insyaallah diberikan insyaallah. Insyaallah. Apa aja Allahu syahidi Allahu hadiri. Ujar Imam ujar Syekh Nawawi Al-Bantani jasidin. Orang yang hendak muraqabah, orang yang hendak dekat lawan Allah Taala harus mengakui bahwa Allah itu selalu menyaksikan inya dan Allah selalu hadir, selalu ada di dalam pandangan inya. Jadi harus kayak itu. Jadi orang hendak bujur kuat dekat lawan Allah atau hendak sampai bujur lawan Allah Taala harus di dalam hatinya tuh memandang selalu disaksikan lawan Allah, atau inya selalu menyaksikan Allah, atau inya selalu Allah itu ada aja di diri inya, ada aja di sekitaran inya. Itu insyaallah kalau nya kayak itu insyaallah bujur hendak parak lawan Allah. Tapi mun seandainya kada hendak mengatakan itu, atau seandainya kada hendak kuat di situ, mungkin kada hakon dunia punnya kada, tapi hendak jo iman tu kuat mungkin, tapi kada dapang di sini. Insyaallah buat ini hendak kuat beradaan, buat hendak jadi wali beradaan insyaallah ada bapak ya kalau insyaallah orang baik-baik beradaan kita insyaallah mudah-mudahan berkah kita, berkah guru-guru beradaan ya Allah. Dan taslim itu yaitu menerima barang yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat Islam dan tempatnya Islam itu banyak. Tuh banyak, umum bisa jualah. Tuh banyak bisa jualah ya. Kalau nya iman khas tuh kan, iman tuh satu aja tempatnya di mana, di hati. Nah itu. Nah adapun Islam tempatnya banyak. Nah itulah ya. Nah, daripada iman, kalau iman yaitu di dalam hati. Itu kah? Daripada iman yaitu di dalam hati dan lidah dan segala anggota. Itu Islam lah biarlah. Islam tuh tempatnya di hati juga, di lidah juga, dan di segala anggota juga. Anggota yang mana? Anggota kita bang. Kadang anggota anjing, anggota nang binatang lain, anggota kita. Mata, telinga, tangan, batis, itu anggota kita. Nah, itu Pak. Kayak apa caranya si anggota tadinya jadi Islam. Nah, ya. Kayak tangan, mun bujur orang Islam kan ada kontang memukul orang, mun tangan bujur Islam. Tapi kalau nya kada Islam tangan ya itu menempeleng orang, memukul orang. Ya Allah, itu mun kada Islam. Sebagai contoh kayak itu. Lidah amun bujur Islam kada mungkin pang berdusta, ada mungkin pang menggibah orang. Kalalah amun bujur Islam. Tapi kalau seandainya kada Islam pang ya tuh gibah sana kamari. Itu tah. Nah itu apa jar? Pengertian daripada gibah itu dzikruka akhaka bima yakrahu sadiqa. Menyebut akan saudara seiman atau seislam dengan apa-apa yang dibencinya sadikan, halnya menyebut itu atau mengesahnya itu dengan keadaan benar. Itu gibah.
Gibah tuh kayak itu pengertiannya lah. Walau bujur tuh nang kita kisah, tapi orang nang kita kisah ini seandainya inya mendengar sariknya tuh gibah ngarannya. Gibah itu kada boleh. Dilarang keras. Orang nang beriman kada boleh menggibah. Apalagi nang digibah ini orang nang seiman seislam kada boleh. Maka pulang ujar di dalam kitab-kitab nang gana, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa jadi sudah dikisahkan satu gibah aja telah inya kada sempat minta ampun lawan nang inya gibah, atau si yang menggibah ini juga kada hendak juga bertobat nih. Jadi satu itu digantikan dengan 70 keparaduan sembahyang kita kan, sebuting kita sebuting kalimat gibah kena di hari kiamat tuh kayak itu. Sampai-sampai ujar Allah Ta'ala nih, kita seandainya menggibah kawan kita, ujarnya kita nih lawan nang tukang gibah, kita julungi satu keparaduan. Jadi ujaran nang digibah aku kada ridho lagi Tuhan aja nya. Sampai 70 keparaduan tuh. Ada juga nih dosa sudah dianjurkan ke kita nang menggibah bang kan, menanggungkan dosa orang ya itu tukang gibah ta. Ya jadi guru bahari orang nang ketujuh menggibah nih kena bangkrut, kena di negeri akhirat. Oh habis amal ibadatnya tuh kena kada gampang-gampang. Sebutin gibah tuh aja. Sebutin gibah itu aja nih. Jadi mau seandainya kita nih bisa menggibah orang bertobat kita tuh. Jangan lagi kita menggibah orang. Kenapa hendak digibah juanya kawan kitanya dan di sana kita seiman seislam apa juga digibah. Mau seandainya kita nih kada sependapat lawan pendapat inya atau pandangan inya, sudah doakan aja. Doakan musi ya, mun seandainya nih kita ngesahi inya kada terima, inya kada ketujuh, gibah tuh ngarannya tuh. Gibah ngarannya. Juaan sudah ya kita, jangan lagi jangan lagi sangka baik aja udah lah biar. Sangka baik tuh insyaallah paling aman, insyaallah. Sangka baik tuh paling aman. Mun kada jua kita doakan seandainya salah mudahannya ampih. Nah selesai sudah. Selesai. Apa aja Nabi absus salam wa usilal arham ya Nabi kita. Tebarkan salam ya Nabi kita. Tebarkan salam itu maksudnya doakan orang. Jangan mulah perkara lawan orang tuh jangan kita, jangan sama sekali mulah perkara. Doakan inya, seandainya salah, seandainya bagus tuh inya aja Nabi kita kalau kayak itu. Apa aja sambungannya? Wausilal arham, sambung tali-tali nang dahulunya kada tapi bagus, sambung tali silaturahim itu. Kepesan Nabi kita itu kan kayak gitu. Mudah-mudahan kita selalunya kayak itulah hati kita. Nah, mudah-mudahan. Gibah gibah. Ini sampai ada di kisah di dalam tarikh. Ya, seorang sahabat Nabi kita bertakon lawan Nabi kita. Maka pulang si sahabat ini polos. Jaka bahasa kita tuh polos bang orangnya. Jadi ujar si sahabat tadi, wahai Nabi, seandainya aja ulun seandainya ada orang yang beriman tah inya itu berzinah inya bisa lah Nabi, orang beriman itu berzinah bisa aja sih bisa dikarenakan mungkin imannya kecil jadi Nabi kita, lalu inya bertobat seandainya berampihnya berzina bertobat inya insyaallah diampuni jalan Tuhan jadi Nabi kita, dikarenakan orang berzinah tuh masih ada iman, boleh jadi masih ada iman ujian Nabi kita. Imbah itu pulang nang si sahabat tadi bertakon, wahai Nabi kita, bisalah orang nang beriman tu membunuh orang? Jadi sahabat tadinya polos bang orangnya. Jadi ujar Nabi kita bisa orang beriman tu membunuh orang bisa. Tapi masa andai jar Nabi kita yang bertobat, ampihnya insyaallah diterima oleh Allah Taala. Nah nang terakhir nih jadi sahabat nih. Wahai Nabi, bisalah orang beriman tu berdusta bisalah apa aja Nabi kada orang beriman tu kada mungkin berdusta, orang beriman tu mesti menjaga muntungnya aja sih. Nah, jadi ya itu jadi ujian Nabi kita apa aja itu ayat Quran lah la yuktirul kadhiba alladzina la yu'minun, kada bakal yang ketujuh yang senang berdusta itu orang-orang yang kada pernah sempurna imannya, kada pernah bagus masalah iman itu orang. Kenapa berdusta bang? Menggibah bang? Nah itu bang
Jadi mudah-mudahan kita ngintu nanti jaga le, mudah terjaganya muntung lah. Nya lidah apa aja ra'sul dzunub al-kadziba. Kepalanya dosa itu al-kadziba, yaitu dusta. Ini jadi kepala. Itu kepala dosa tuh nguntung gitu adalah. Sampai-sampai aja dikisahkan di dalam kitab itu, pagi hari itu kita di waktu kita bangun guring, tangan kita berdoa, ya Allah kami berdoa mohon jagakan lidah. Sampai batis pun juga berdoa kayak itu juga, ya Allah jagakan lidah kan. Jadi semua anggota nang 6 buting ini berdoa minta jagakan lidah. Tapi apa ujar si lidah? Ya Allah sekarang ulun berlepas dari hati orang nang diisi lidah ini. Amun hati orang itu baik, insya Allah ulun akan jalannya baik. Tapi kalau seandainya hatinya si orang ini kada baik, oh otomatis yang 6 tadi anggota itu seberataan kada mungkin baik. Itu kada baik nang 6 anggota itu. Jadi lidah kepalanya. Ada kalau lenang kisah orang bahari apa aja, karena lidah badan binasa, jelas ya. Karena lidah badan binasa. Sampai-sampai ada tuh seorang wali Allah Ta'ala, inya berpuasa juga dan juga berpuasa juga lidah. Sampai-sampai kada hendak bepandir tak, mulai waktu fajar sampai waktu maghrib. Jadi mulainya puasa, mulai itu pun inya kada bepandir. Itu orang-orang luar biasa baharilah. Kau apa dicoba gina setengah hari lagi. Dilem kah, untung kada apa-apa juga hendak mencobai. Ya kalau lah. Insyaallah nyaman, insyaallah kalau nya sudah lancar, sudah biasa, insyaallah nyaman. Insyaallah nyaman. Insyaallah nyaman. Itu bang apa tadi? Di dalam hati dan di lidah. Jadi hati yang pertama mudahan bagus dan yang kedua lidah. Ya kalau biar nang lain bang apa segala anggota. Nah itulah ya, itu 3 buting tak. Yang paling pertama nang kita bujurakan hati. Nang kedua mun hati sudah bujur lidah. Nang ketiga segala anggota. Insyaallah aman nam sudah berataan tadi. Insyaallah aman. Aman insyaallah. Jangan paling jadi gora. Ini yang 6 anggota nang dijaga, lidah kada dijaga tuh ada pintar aja sih. Di mana mah ambil pedoman hidup aja sih. Di mana mah ambil ajaran. Nya ujar guru-guru bahar itu hati, lidahnya anggota. Hanya anggota ya kalau lah. Nah itu. Nah itulah ya. Tuh tuh tingkatan tangganya nang kayak itu tuh aturannya. Nah itulah. Mudahan kita kalau bisa menjaga lidah kita ya kalau mudahan. Dan segala anggota dikarena tiap-tiap tasdik, dikarena tiap-tiap membenarkan, mempercayai atau membenarkan itu dengan hati. Dengan hati itu juga dinamakan taslim. Gitu. Sama juga dikatakan taslim, membenarkan. Dan demikian lagi mengerjakan taat, mengerjakan apa yang disuruh dengan segala anggota itu juga dinamakan taslim. Nah, ya, itu aslim taslim ya Nabi kita. Islam lah ikam, niscaya ikam tu selamat. Nah, itu aja bahasa kita kayak itu. Jadi anggota kita, amunnya kita mengerjakan yang disuruh lawan Tuhan, insyaallah selamat kita. Selamat leh. Nah itu. Sebagaimana mata, punya mata tuh disuruh menjaga, jangan sampai nang membuat nang kada-kada, tangan pun sama, batis juga sama, amun sudah dijaga, insyaallah taslim, insyaallah selamat itu anggota. Maka adalah makna Islam itu pada lughah, pada bahasa am, banyak kata labian atau umum daripada iman. Dan makna iman, dan iman itu khusus jaka bahasa kita tuh satu aja telah ya. Imannya Islam tuh banyak perincian. Nah tapi kalau iman sebuting saja perinciannya. Dan adalah iman yaitu satu bagian daripada Islam. Jaka bahasa kita nyata itulah satu bagian daripada Islam. Nah sebagaimana contohnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu satu di dalam rukun Islam dan juga itu rukun iman. Ya. Itu juga rukun iman. Dan tiap-tiap taslim itu tasdik. Tiap-tiap taslim itu tasdik.
tiap-tiap membenarkan itu mempercayai. Yakni tiap-tiap iman itu dinamakan Islam dan tiap-tiap Islam itu iman. Yakni sah boleh apabila kita katakan tiap-tiap orang mukmin itu orang nang Islam. Boleh kita katakan begitu. Seandainya orangnya itu beriman, bisa kita katakannya itu Islam. Tetapi tiada lazim daripada orang nang Islam itu apabila kita katakan mukmin nang kamil, kada lazim. Jadi seandainya orang Islam belum tentu inya berisi iman yang sempurna. Belum tentu. Nah, tapi kalau seandainya ini tuh orang yang beriman, otomatis inya sudah orang Islam. Ini syarat Islam apa? 1, mengucap 2 kalimat syahadat. Itu dulu permulaan. Biar sembahyang 300 rakaat sehari mau syahadat kada diucapkan percuma ya kalau pian itu awalnya masuk Islam ya kalah. Nah itu tuh ya kalau pian. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini memaham kita dan kita bujur-bujur akan seandainya kita ada kekurangan di dalam kita sini. Contohnya iman seandainya kita kurang, kita kuatkan, kita tebalkan dengan niat kita hendak selamat nantinya. Sama pun juga Islam kayak itu juga. Seandainya kita kurang atau girahnya kita mengerjakan hukum Islam ini kurang, girah tuh semangat kurang umpama. Mudah-mudahan kita bersemangat lah, kita kuati semangat kita paksanya. Kalau kurang tuh otomatis nafsu nang menguasai. Ya kalau seandainya nafsu masih nang menguasai ngalih kita tengalih jadi budaknya nafsunya kada bujur ya kalau lah kada bujur apa jamun sudah dalam Quran tuh wa'anin nafsi apa jar wa'anin nafsi 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa menjaga nafsunya, orang yang bisa melajari nafsunya, orang yang bisa menahan nafsunya itu orang yang langsung Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga tanpa pikir panjangnya bahasa gitu ya tuh kayak itu. Asal bujur nafsunya aman. Asal bujur aja pak nafsunya sudah dilajari bujur-bujur. Tapi kalau seandainya nafsunya masih dimanja-manja, kada mau sempurna iman kada mau sempurna. Tapi mudah-mudahan dengan berkah duduk di majelis taklim, berkah berkawan lawan orang-orang yang soleh, yang baik, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala buka akan buka akan hidayah, taufik, inayah, dibukakan sehingga kita kawat mengamalkan ini. Ya mudah-mudahan juga istiqamah mengamalkan ini. Ya kalau mudah-mudahan kita minta kuat. Minta tenang aja biar orang yang dipinta ini melihat ada tulinya, ada pun butainya. Tenang ya Allah Ta'ala. Innahu alimum bilatis sudur ya Allah Ta'ala. Bahwasanya aku ini melihat dengan apa yang ada di dalam situ. Walau kamu sembunyikan di dalam manapun aku melihat ya Allah Ta'ala. Aku melihat ya Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala ini orang yang pemurah lah ya. Jangan disangka-sangka Tuhan ini sekai kada. Allah Ta'ala kata pemalar. Kita benar yang pemalar. Kita ini pelit. Allah Ta'ala kada pelit. Tenang kada pelit Allah Ta'ala. Kada pelit Allah Ta'ala lah bian. Pernahlah kita ya bian. Siang ini kita memakai itu atas kehendak sidin kita berjalan, kita guring, kita makan tuh kehendak sidin beradaan tuh atas kuahnya sidin, atas kehendak sidin. Misalnya sidin pernah pian minta balas jasa lawan kita, kada pernah kita minta balas jasa lawan sidin kan. Batu pulang kita berbuat dosa nih nang dilarang lawan Allah Ta'ala, pernahlah sidin pian sarik sidin cabut beradaan langsung sualah kada pernah kalah. Nah itu tuh tanda murahnya Allah Ta'ala lawan kita. Kalau segin orang nang beriman, orang nang kafir gin kan kada pernah dicabut sidin nikmatnya orang kafir itu di dunia ini. Itu tanda luar biasa rahmat sidin dah.
tanda pemurah sidin luar biasa tuh lawan makhluk yang sidin ulah tuh. Nah apalagi orang yang beriman, apalagi orang yang Islam, apalagi orang beriman yang Islam. Luar biasa tuh Allah Ta'ala lawan kita dimanjanya luar biasa. Luar biasa. Buring, kau bangun, kau makan nyaman, kau badudukan, urat-urat masih nyaman, masih kada beku nih, ya Allah biar. Itu salah satu kehebatan, salah satu cinta Allah Ta'ala lawan makhluk tuh. Salah satunya bagi orang yang bisa mengingat itu. Masya Allah, ini ketujuh mengingat itu pang, Masya Allah ya Allah, Masya Allah. Seandainya guru kita mengingatkan itu aja, insya Allah kadang mungkin pang ada kita, kadang mungkin ada di hati kita tuh kecewa Allah Ta'ala, kadang mungkin, atau kalau kesah atau banyak takun kadang mungkin, kadang mungkin, insya Allah. Insya Allah mulai dari kita, orang tua kita itu kada pernah sidin Allah Ta'ala tuh menyesal mula kita nih kada pernah. Tapi mungkin kita bisa menyesal mula anak ya oleh ikam nih ya ulah sekalinya durhaka lawan aku ya itu kita. Namun Tuhan kada pernah kayak itu. Kita bakal lakukan siang bagus malam jelek itu kada pernah menyesal Allah Ta'ala kan? Padahal kada beratan bagus tuh gawian kita kada pernah menyesal sidin lawan kita. Nah, namun kita pang ya, luar biasa menyesalnya. Jaka tahu aja ikam masukkan lagi dalam parut jatuh kita. Allah ada kayak itu. Bersyukur kita, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak kita puji-puji anggap nang baik-baik, banyak-banyak kita pian ma'agung mengtazimkan Allah Ta'ala banyak-banyak melihat orangnya pian melihat. Bisa sampai situ lah biar Allah alam bisawab. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan kitab Syiarus Salikin, mudahan kita seberataan dikuatkan iman, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa kita yang terdahulu, dosa kita yang terkemudian, dosa kita nang lupa lawan Allah, dosa kita nang maksiat lawan sidin, dan dosa keluarga kita mudahan diampuni juga. Mudah-mudahan dosa orang tua kita pun diampuni juga, yang menghidupkah, yang meninggalkah, mudahan diampuni seberatan. Yakin saja kita lawan Allah, sidin pemurah, sidin pengampun, sidin penyayang, mudahan sidin ampuni kita beratan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah orang-orang soleh, dengan berkah segala macam ibadat yang disuruh lawan Allah, yang wajib ataupun yang sunnah, mudahan diampuni seberatan dan selamat kita seberatan di dunia dan di akhirat. Dan juga mudah-mudahan seluruh muslimin yang beriman mudahan semuanya selamat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bijayhin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد